Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Gampang dan Menyenangkan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pertemuan kali ini, silakan kepada para penonton untuk like, kemudian subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru. Karena like dan subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng gratis. Oke? Baiklah, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Saya akan menjelaskan trik cepat menjawab soal kelas 11, yaitu materi limit, ya. Jadi kita akan menghadapi ujian semester atau ujian kenaikan kelas. Biasanya soal yang diberikan oleh gurunya pada umumnya adalah soal pilihan ganda. Jadi saya di sini akan menjelaskan trik cepat untuk menjawab soal dalam bentuk pilihan ganda. Oke, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Nilai dari limit x mendekati 2, x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 per x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 adalah. Oke, masih ingat kan kalau soal limitnya seperti ini, langkah pertama kita adalah kita substitusikan nilai x mendekati berapanya. Ya, kita masukkan x-nya 2 kuadrat 4 dikurang 5 kali 2 10, ya. 4 dikurang 10 min 6 ditambah 6 0, ya, berarti di atasnya 0. Kemudian yang di bawahnya 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 4 4 tambah 4 8 kurang 8 0. Jadi jawabannya 0 per 0. Jadi kalau kita jumpa limitnya hasilnya 0 per 0, maka harus kita selesaikan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, kemudian dengan mengali akar sekawan. Jadi kalau bentuk ini kita faktorkan, ya. Oke. Kita kerjakan dulu menggunakan konsep, ya. Konsepnya berarti kita harus memfaktorkan, ya. Oke, limit x mendekati 2x kuadrat kurang 5x ditambah 6 per x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Oke, sekarang ini kita faktorkan, ya. X kuadrat kurang 5x ditambah 6 itu faktornya adalah x kurang 2, x tambah 3. Coba kita uji. Min 2 dikali min 3. Oke, plus 6, ya. Ini hasil kali. Min 2 ditambah min 3. Minus 5. Ini hasil jumlah. Oke, untuk yang di bawah kita uji. Min 2 dikali 4. Minus 8. Kemudian kita jumlahkan. Minus 2 ditambah 4. Ya, plus 2. Berarti faktornya adalah x kurang 2, x kurang 3 per x kurang 2 dikali x tambah 4. Oke, ini ada yang sama atas sama bawah kan? Oke, kita coret yang sama. Berarti tinggal lagi limit x mendekati 2, x kurang 3, x tambah 4. Oke, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai x-nya. Ya, kita ganti nilai x-nya 2. Berarti 2 kurang 3 per 2 tambah 2, ya. Oke. Berarti ini sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan minus 1. 2 ditambah 4, 6, ya. Berarti ini sama dengan minus 1 per 6. Inilah kalau kita menyelesaikannya menggunakan konsep. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan trik cepat untuk menjawab soal bentuk seperti ini, ya. Untuk menjawab soal seperti ini kita menggunakan konsep turunan, ya. Masih ingat kan mempelajari turunan? Oke. Ini sama dengan limit x mendekati 2. Ini 2x dari mana? Oke, kita turunkan x kuadrat. X kuadrat turunnya adalah 2x. Minus 5x turunannya adalah minus 5. Sedangkan 6 turunnya adalah 0, nggak usah ditulis. Dan di bawahnya kita turunkan juga, ya. X kuadrat turunnya adalah 2x. Tambah 2x turunnya adalah 2. Minus 8 turunannya adalah 0. Oke, setelah kita turunkan tinggal kita ganti nilai x-nya, ya. 2 dikali 2 dikurang 5. Kemudian 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 4 dikurang 5 berapa? Minus 1. 4 ditambah 2, 6. Oke, jawabannya minus 1 per 6, ya. Kalau menggunakan konsep kita harus bisa memfaktorkan. Kalau kita nggak bisa memfaktorkan ini kadang rumit, ya. Memfaktorkan ini mencari angka-angkanya lumayan susah. Nah, jadi di sini saya jelaskan trik cepatnya menggunakan turunan, ya. Ini lebih simpel. Oke.
sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, limit x mendekati min 2, 8 ditambah x pangkat 3 per x kuadrat kurang 6x dikurang 16. Oke, ini kalau kita menyelesaikannya menggunakan konsep, ya, ini lumayan susah. Kenapa? Karena ini ada pangkat 3, jadi memfaktorkan pangkat 3 itu lumayan susah ya. Oke, daripada kita memfaktorkan, bagus kita menggunakan turunan seperti yang tadi, ya. Oke, sekarang kita turunkan. Oke, 8 turunnya berapa? 0 ya. Oke, berarti nggak perlu kita tulis. X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat. Kemudian x kuadrat turunannya 2x. Minus 6 turunannya minus 6 ya. Maaf, minus 6x turunannya adalah minus 6. Oke, min 16 turunannya 0. Oke, setelah kita mencari turunannya, tinggal kita ganti nilai x-nya dengan min 2. Berarti jadinya 3 dikali min 2 kuadrat per 2 dikali min 2 dikurang 6. Oke, ini sama dengan min 2 kuadrat 4 kan? Oke, 4 kali 3, makanya di sini 3 kali 4. 2 kali min 2 berarti min 4 dikurang 6. Oke, ini sama dengan 12 per 10 ya, atau min 12 per 10 ya. Ini karena min ya, minus 10, makanya min saya taruh ke depan ya. Ini kita sederhanakan jadi minus 6 per 5. Jadi kalau kita menggunakan turunan ini akan lebih cepat. Kita nggak terlalu berbanyak pikir untuk memfaktorkan fungsi-fungsi ini. Inilah trik cepat untuk menjawab soal limit bentuk pecahan. Oke, sekarang soal ketiga. Kita lihat kalau soalnya dalam bentuk limit dalam bentuk akar, ya. Caranya yang pertama sama yang tadi ya. Kita substitusikan dulu nilai x-nya 2. 3 kali 2 berapa? 6 kurang 2 ya. 2 kurang 2 0. Oke, 3 kali 2 6 kurang 6 0. Berarti hasilnya 0 per 0 ya. Jadi kalau limit hasilnya 0 per 0 itu harus kita selesaikan dengan langkah memfaktorkan atau mengali akar sekawan ya. Ini kebetulan bentuk akar, berarti kita harus menyelesaikannya dengan mengali bentuk akar sekawan. Oke, sekarang kita selesaikan menggunakan konsep ya. Oke, kita lihat ini soalnya, ini kita kali akar sekawan. Ini akar sekawan. Kalau di sini tandanya minus, ini jadinya plus. Kalau di sini plus, ini jadi minus ya. Ini atas sama bawah harus sama ya. Ini yang namanya akar sekawan. Kemudian ini sama dengan akar 3x dikurang 2 dikali akar 3x dikurang 2. Berarti ini sama dengan 3x kurang 2 ya. Akarnya hilang, tinggal angka di dalam akarnya saja. Kemudian minus 2 dikali plus 2, ini jadi minus 4 ya. Untuk yang di bawahnya tetap 3x dikurang 6, kita kali 3x kurang 2 ditambah 2. Oke, ini sama dengan ini 3x tetap ya, nggak ada temannya, tetap 3x. Kemudian minus 2 dikurang 4 berapa? Minus 6 ya, per yang di bawahnya tetap 3x dikurang 6 akar 3x dikurang 2 ditambah dengan 2. Oke, ini kebetulan atas yang sama bawahnya sama ya. Oke, ini boleh kita coret atau kita tewaskan. Berarti tinggal lagi apa? Oke, tinggal lagi 1 per akar 3x kurang 2 ditambah 2. Oke, tinggal kita ganti nilai x-nya berapa? 2 ya. Kita ganti x-nya 2, berarti 1 per akar 3 kali 2 dikurang 2 ditambah 2. Oke, ini sama dengan 1 per ya. 3 kali 2 berapa? 6 dikurang 2 4 ya. Berarti di sini jadi akar 4 ditambah 2 nya tetap. Ini sama dengan 1 per 2 tambah 2. Ini sama dengan 1 per 4 ya. Ini kalau kita menggunakan konsep. Kalau dia bentuk akar ya, kita kali akar sekawan ya. Lumayan panjang juga penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lihat trik cepat untuk menjawab soal limit bentuk akar soal nomor 2 tadi ya. Oke, trik cepatnya tetap menggunakan konsep turunan ya. Jadi kalau akar, kita lihat misalkan ada y sama dengan akar dari fx, maka turunannya adalah f aksen x per 2 dikali dengan fx. Jadi untuk menurunkan bentuk akar itu kita turunkan dulu yang di dalam akarnya, kemudian kita bagi 2 dikali dengan soalnya ya. Ini trik cepat untuk menjawab soal limit bentuk akar. Oke, sekarang kita lihat soal yang nomor 2 tadi
limit X mendekati 2, 3X dikurang 2 per 3X dikurang 6. Ini sama dengan, kayak kita turunkan ya, di sini ada akar 3X dikurang 2. Ini kita turunkan. Pertama langkahnya adalah turunkan yang di dalam akar ya. 3X dikurang 2, ini turunannya adalah 3 ya. Ini 2 nih nggak jadi 0, makanya cuman tinggal 3 aja turunannya. Kemudian dikurang 2 ya, dikurang 2 di belakangnya nggak perlu ditulis karena turunan min 2 itu adalah 0. Oke, dan selesai kita turunkan. Kita turunkan pula yang di bawah. 3X turunannya adalah 3, minus 6 turunannya adalah 0, nggak perlu ditulis. Berarti ini sama dengan, tinggal kita ganti nilai X-nya. X-nya kita ganti dengan angka 2. Berarti ini sama dengan 3 per 2 dikali akar 3 dikali 2 dikurang 2, kemudian dikali dengan 1 per 3. Oke, ini 1 per 3 datang dari mana? Oke, 1 per 3 datang dari 3 ini. Ini kan sama dengan 3 per 1. Ini dalam bentuk pembagian, kita ubah dalam bentuk perkalian, makanya jadi dibalik ya. Jadi 1 per 3. Oke, kemudian 3-nya sama-sama kita coret ya. Ini coret 3-nya, ini juga kita coret 3-nya. Berarti tinggal lagi 1 per 2 kali 2. Dari mana 2 kali 2? Oke, 2 yang di depan dari sini ya, dari soal ini. Kemudian 3 kali 2, 6. 6 kurang 2, 4. Akar 4, 2 ya. Oke, makanya di sini 1 per 2 kali 2 sama dengan 1 per 4. Hasilnya akan tetap sama ya. Ini lebih cepat daripada kita memfaktorkan ya. Apalagi nanti kalau di soalnya akarnya ada di atas dan ada juga di bawah, itu makin panjang untuk menyelesaikannya ya. Oke, jadi ini trik cepat untuk menjawab soal limit dalam bentuk akar. Oke, sekarang kita lihat soal yang keempat. Soal yang keempat itu bentuk akar juga, tapi akarnya ada di atas juga ada di bawah. Ini kalau kita menggunakan konsep, ini lumayan panjang juga menyelesaikannya. Kenapa? Karena kita harus mengali akar sekawan dengan yang di atas dan juga dengan mengali akar sekawan dengan yang di bawah. Oke, sekarang nggak usah kita pikirkan cara panjangnya, kita trik cepat aja ya, biar cepat kita menjawab soal pada saat ujian nanti ya. Oke, kita lihat konsep yang sama seperti yang tadi, kita gunakan konsep turunan ya. Y sama dengan akar dari fx sama dengan y aksen x, y aksen sama dengan f aksen x per 2 dikali dengan fx. Oke, kita turunkan yang di atas dulu, kita turunkan 3x akar 3x tambah 6 ya. Berarti ini 3x ditambah 6 ini turunannya 3 ya, 6 ini jadi 0 ya, sama min 3 turunannya juga 0, nggak perlu kita tulis, per 2 kali fx, 2 kali soalnya ya, 2 dikali dengan soal tinggal kita salin, per 3 ya. Ini minus dari mana? Ini minus dari ini 2 turunannya 0 kan, jadi 0 harus sebenarnya ada di depan tapi nggak perlu kita tulis. Kemudian min yang kita salin, kemudian 3x tambah 1, berarti 3 per 2 dikali soalnya ya, 3x ditambah 1. Ini sama dengan, kita ganti nilai x nya 1 ya, berarti 3 per 2 dikali 3 kali 1 ditambah 6 per 3 min 3 per 2 akar 3 kali 1 ditambah 1 ya. Kemudian kita selesaikan yang di dalam akar. 3 kali 1 berapa? 3 tambah 6 berapa? 9. Akar 9 3, makanya di sini 2 dikali 3, yang atas tetap ya. Oke, kemudian per 3 nya juga tetap, ini min nya juga tetap, 2 nya juga tetap. Ini 2 yang di belakang datang dari 3 kali 1 3 ditambah 1 4, jadi akar 4. Akar 4 berapa? 2. Oke, ini 3 sama 3 ini bisa kita tewaskan ya, habis 3 nya ini akan menjadi min 4 per 6. Dari mana min 4 per 6? Kita balik ya, ini 2 kali 2 4, 2 kali 3 6 ya. Oke, berarti ini sama dengan minus 2 per 3 ya. Ini trik cepat untuk menjawab soal bentuk akar ya. Kita tetap menggunakan konsep turunan. Oke, terima kasih.